Bupati sudah komunikasi dengan BPN, sudah memitigasi struktur masalahnya. Jadi ada klaster besar yang langkah pendek itu apa, dan yang langkah administrasi di luar kewenangan Bupati dan BPN di pengendalian tata ruang. Tetapi semua ujungnya itu harus jadi satu. Jangan tadi merasa tertipu ketika akad di dalam itu satu hal, itu persoalan lain nanti yang harus ditindaklanjuti. Nanti saya mungkin akan mendiskusikan dengan tim kecil gitu. Kepala BPN itu ingin menerima jenengan juga. Ini saya tanyakan hari Senin, bisa di jam berapa belum dijawab. Nanti update jam berapa nanti bisa sekaligus dia tahu struktur masalahnya. Dan memang butuh kesabaran, tetapi tidak akan kita diamkan. Pengembangnya pun nanti kita tekan bagaimana solusi. Karena di sini ada unsur quote and quote, ada unsur pidananya, dampaknya ke siapa. Jadi contoh di dalam tuntutan itu kan harus koheren ya. Nanti kita diskusikan. Ketika minta A dilarang minta B, ada sebuah konsekuensi ketika pilihan-pilihan itu dilakukan. Tetapi overall Bupati berpihak pada korban. Korban dulu dia. Kalau ini bisa dilakukan jangka pendek, karena di luar kendali kita kan. Tugas kita adalah melindungi warga Jember sebagai korban. Tetapi kepala BPN itu akan menemui jenengan semua di dalam minggu ini. Saya komunikasi masih belum dijawab. Nanti saya kabari beberapa aja dengan tuntutan, tidak harus jadwal apa kata beliaunya, sudah saya laporkan ke Gus Bupati juga. Nanti Gus Bupati dan Kepala BPN, misalnya ini sudah dipisah masalahnya, kan berangkatnya dari masalah dulu. Baru ini kewenangan siapa? Ternyata pengendalian tata ruang itu, pengendaliannya itu adalah di kementerian. Kalau pemanfaatannya dari Bupati, pemanfaatan itu terkait perizinan. Ini sudah perizinannya selesai semua kan gitu kan. Ini jadi kita berangkatnya tidak, kami sebagai pemerintah tidak boleh playing victim, tidak melihat bahwa ini kesalahan pemerintah masa lalu, tapi pasti ini ada sesuatu yang lalai. Tapi kelalaian ketika menyebabkan korban itu bukan kelalaian lagi. Jadi itu kita bilang di tim Satgas, di UC pun, organisasi komite dan SD kita kaji masalahnya. Kalau hanya satu perumahan yang terdampak, berarti hanya satu yang salah. Tetapi kalau ada 100 lebih, berarti ada sebuah kebijakan yang salah. Makanya saya tidak memakai istilah musibah, karena musibah itu jika semua fit and proper sesuai ketentuan dilakukan. Kalau musibah dijadikan alasan, ini menghilangkan tanggung jawab orang yang membuat kebijakan. Itu bukan musibah, ini akibat kelalaian, akibat kebijakan, akibat tidak memperhatikan ketentuan. Mungkin agak radikal gitu. Karena apa, bahasa saya dari awal, hak sungai melepuh dihalangi oleh keserakahan developer. Itu waktu itu yang saya lakukan. Dan saya di dalam konteks ketika ada keserakahan, saya tidak mau memakai istilah musibah. Karena musibah itu menghilangkan tanggung jawab orang, menghilangkan tanggung jawab pengambil keputusan. Jadi tegas, sikap Bupati tegas.